kita sedang berbicara dasar berpikir. Karena menulis itu tidak mungkin bisa dilakukan kalau kita sudah salah dari cara berpikirnya, cara melihat masalahnya itu sudah salah. Jadi kita tahu bahwa menulis, apalagi menulis proposal skripsi, menulis karya ilmiah, itu bukan semata soal teknik, tapi soal bagaimana kita melihat persoalan, bagaimana kita menempatkan persoalan itu di tengah di antara kerangka berpikir, lalu kemudian pakai teori dan sebagainya. Nah, sekarang kita nulisnya. Sebelum saya kemudian nanti mengomentari satu-satu tulisan teman-teman, saya mau sedikit menambahkan materi yang bisa jadi bekal teman-teman. Ini dari sisi teknik ya. Dari sisi teknik, oke, saya mau ini. Ini seperti merefresh lagi pelajaran yang sudah kita dapatkan dulu saat sekolah. Tapi saya yakin sekarang ini sudah banyak yang lupa, atau sebenarnya dulu saat sekolah kita tidak benar-benar memahami ini. Kita tidak pernah benar-benar memahami bagaimana membangun paragraf yang solid, yang baik, yang kokoh. Karena barangkali dulu kita nggak paham ya, pemahaman kita masih kurang, atau bisa jadi dulu menjelaskannya tidak terlalu jelas Bapak Ibu guru kita saat kita duduk di bangku sekolah. Jadi pada dasarnya paragraf itu ada 4 bentuknya, dan kita ingat yang dimaksud paragraf itu selalu punya satu saja gagasan utama. Jadi gagasan utamanya itu sudah cuma satu. Nanti cek tulisan teman-teman, apakah gagasan utamanya itu sudah bercabang, bahkan sudah berbelok kemana-mana, bahkan bisa jadi di gagasan utama dengan kalimat-kalimat selanjutnya itu sebenarnya tidak ada keterhubungan. Kalimat-kalimat selanjutnya tidak mendukung gagasan utama itu. Jadi dalam satu paragraf ingat hanya ada satu saja gagasan utama. Ada 4 model. 1 deduktif. Nah, kalau deduktif itu pikiran utamanya ada di awal paragraf. Itu kuncian sekali. Jadi yang menjadi dasar pikiran utama dalam paragraf itu ada di awal. Lalu kalimat-kalimat berikutnya itu fungsinya adalah uraian dari paragraf pertama itu. Fungsinya adalah memperjelas, fungsinya adalah memperkokoh apa yang ada di kalimat pertama itu. Kalau induktif, pikiran utamanya ada di akhir. Nah, jadi nanti kalimat-kalimat pertama, kedua, ketiga, keempat itu isinya justru uraian, contoh-contoh, contoh bahwa ada kejadian ini, kejadian itu, kejadian ini, lalu kita beri penutup, yang penutup itulah sebenarnya gagasan utama, bahwa rangkaian kejadian kekerasan di Papua selama 3 tahun belakangan ini adalah bukti bahwa tidak ada jaminan keamanan terhadap masyarakat sipil di sana, titik. Nah, itu sebenarnya pikiran utamanya kan ada di kalimat terakhir itu. Tapi kalimat pembuka, kedua, ketiga, keempat itu adalah contoh-contoh kejadian selama 3 tahun ini. Lalu ada paragraf campuran. Paragraf campuran adalah pikiran utamanya ada di awal dan di akhir paragraf. Nah, nanti kita lihat model ini, seolah-olah ada 2 pikiran utamanya karena ada di awal dan akhir. Tapi sesungguhnya itu hanya ada 1 saja. Antara paragraf utama, pikiran utama di awal dan akhir itu sebenarnya 1 kesatuan. Hanya kemudian ditempatkan di 2 titik yang berbeda, dan keduanya itu ditopang oleh kalimat-kalimat yang ada di tengahnya. Lalu berikutnya, ineratif adalah pikiran utama yang berada di tengah-tengah paragraf. Kita lihat contohnya ya, nanti teman-teman bisa cek sendiri tulisan teman-teman. Deduktif. Dalam hal mitigasi, Singapura adalah salah satu negara yang sejak awal sigap melakukan pencegahan. Ini gagasan utamanya. Jadi paragraf ini sebenarnya mau bicara ini, mau mengatakan bahwa Singapura salah satu negara yang sejak awal sigap melakukan pencegahan. Nah, kalimat berikutnya itu adalah contoh-contoh, bukti-bukti, detail-detail yang membuktikan klaim kita bahwa mereka salah satu negara yang sigap itu. Sigapnya bagaimana? Nah, misalnya 2 minggu sebelum pemerintah Cina memutuskan mengisolasi kota Wuhan, pemerintah Singapura sudah memberikan peringatan. Lalu setiap lembaga negara dari pendidikan dasar hingga ini yang baru saja melakukan pendataan atas siapa yang baru pulang dari Cina dan sebagainya. Jadi itu kalimat berikutnya adalah uraian dari pokok pikiran yang ada di kalimat pertama. Induktif. Nah, kalau induktif tadi gagasan utamanya, pikiran utamanya ada di paling bawah. Jadi
paragraf ini misalnya, ini saya sedang menulis tentang bagaimana waktu itu ada polisi virtual yang menegur salah satu netizen hanya karena bahasa yang digunakan dianggap kasar. Posisi saya mengkritik itu, karena bisa saja itu memang konteksnya. Kita tidak bisa menggunakan satu ukuran untuk menilai apakah sesuatu kasar atau tidak, sesuatu sesuai dengan sopan santun atau tidak. Nah, jadi saya sebenarnya inti pikiran saya ada di bagian bawah ini. Menggarisbawahi penggunaan kata anjing dan jahanam sebagai wujud perilaku penghinaan dan pencemaran jelas merupakan bentuk ketidakpahaman atas cara kerja bahasa, proses komunikasi, kultur, dan sosiologi masyarakat. Nah, sementara kalimat-kalimat di atasnya adalah uraian terhadap itu. Dalam masyarakat Jawa, kita mengenal bisuhan, itu semua adalah ekspresi spontan dalam proses komunikasi, jancuk, jamput, dan seterusnya. Saya uraikan itu. Nah, kuncinya ada di paragraf, di tulisan di kalimat paling bawah. Lalu untuk campuran, gagasan utamanya ada di awal dan di akhir. Nih, jadi ya, kemerdekaan Papua adalah satu isu yang bisa dibicarakan terpisah dari rasisme. Jadi bisa saja orang nggak setuju atau setuju pada kemerdekaan, tapi soal rasisme semuanya harus melawan. Nah, itu yang ingin saya katakan kan. Lalu kemudian di akhir, ini yang ingin saya katakan juga, pokok pikiran yang mau saya sampaikan. Oleh karena itu kan, oleh karena bahwa rasisme itu sesuatu yang harus dilawan, sementara kalau kemerdekaan bisa dibicarakan terpisah, ada orang yang mendukung atau tidak, itu sah saja, maka para juru runding dengan berbagai latar belakang yang harus lebih banyak dikirim ke Papua, bukan tentara bersenjata. Itu kemudian yang ingin saya sampaikan. Nah, sementara untuk ineratif, pokok pikiran utamanya ada di tengah-tengah. Jadi ini tulisan saya ketika menyoroti Pak Jokowi menjanjikan akan merevisi UU ITE. Lalu orang-orang nggak percaya, mana nih buktinya, mana nih gini-gini, dan benar kan nggak ada buktinya kan, ternyata sampai saat ini nggak ada ini gitu. Nah, pokok pikiran saya sebenarnya ada di sini. Alih-alih memberi rasa tenang pada masyarakat, kata-kata presiden janji untuk merevisi itu justru membuat suasana riuh, memancing orang untuk mengungkit kembali catatan inkonsistensi dan daftar panjang penyalahgunaan undang-undang untuk membungkam orang-orang kritis. Nah, sementara yang atas dan bawahnya adalah uraian dari itu, adalah bukti-bukti dari itu semua. Nah, nanti ketika kita sudah solid bisa menulis satu paragraf itu, kemarin setidaknya teman-teman sudah punya satu paragraf ya PR yang akan kita lihat dari ini. Nah, dari situ kan satu paragraf tidak akan cukup untuk seluruh tulisan itu, harus butuh paragraf. Nah, dalam menyusun paragraf itu, kita punya yang namanya harus sistematis, harus continue, harus ada keterhubungan. Keterhubungan itu misalnya ada sebab akibat, ada penjelasan, ada uraian, ada detail, kronologi, dan sebagainya. Jadi harus continue antara paragraf pertama, kedua, ketiga, keempat. Nggak bisa tiba-tiba loncat argumennya. Tiba-tiba, loh, kok loncat, kok bolong, ada yang bolong, ini nggak bisa. Setiap paragraf itu berfungsi untuk mengantar pada kesimpulan, pendapat, sikap yang hendak disampaikan penulis. Itu udah jelas. Jadi paragraf itu jelas. Teman-teman punya pendapat apa kemarin bahwa krisis teluk itu mengancam pangan, kestabilan pangan. Setiap paragraf itu harus mendukung ke arah argumen itu. Kalau nggak bisa kita gitu. Karena pada akhirnya kita akan mencapai satu titik argumen tertentu. Jadi berpikir dan menulis sistematis itu juga bisa diartikan sebagai sesuai yang direncanakan. Maka dalam menulis opini termasuk menulis skripsi, karena skripsi itu kan pada akhirnya mengantarkan pendapat tentang sesuatu, membuat rancangan tulisan atau yang biasa dikenal sebagai outline, itu bisa memudahkan proses menulis. Meski tak setiap penulis membutuhkannya. Tapi kalau deskripsi kan jelas wajib, karena dalam proposal itu biasanya kita sudah harus bisa mengutarakan nanti bab 1 mau ngomong apa, bab 2 gimana, bab 3 bagaimana, itu sudah punya bayangan, itu outline kita sebenarnya.
Jadi outline dalam skripsi itu sama dengan outline dalam tulisan karya tulis yang kita terbitkan di mana-mana. Ini saya tahu kita fokus utamanya di skripsi atau proposal tapi karena sekalian saya di sini, saya akan mengarahkan sedikit untuk publikasi tulisan yang mungkin teman-teman bisa tulis di media atau untuk tugas kuliah juga yang sifatnya berupa essay. Jadi tidak harus skripsi berbab-bab itu. Nah, misalnya begini kalau bikin outline kan, ini outline yang bukan untuk skripsi, tapi logika ini bisa berlaku untuk semua bentuk tulisan. Jadi paragraf 1 itu selalu berisi problem statement, apapun isunya. Maka kemarin kan saya revisi, ada tulisan yang belum ada masalahnya, yang belum kelihatan di paragraf 1 itu. Itu saya tekankan bahwa paragraf 1 itu bukan sekedar basa-basi, bukan sekedar pengantar klise, tapi paragraf 1 itu sudah menghantarkan, sudah mengikat pembaca untuk mau lanjut ke paragraf-paragraf berikutnya. Lalu paragraf 24 itu nanti contoh dan bukti-bukti yang mendukung apa yang diungkapkan di paragraf 1. Paragraf 56, uraian, bagaimana pembayaran digital sudah mendominasi. Ini karena saya contohnya ini ya, nanti teman-teman bisa ganti contoh yang lain. Paragraf 78, perbandingan dengan negara lain. Ini adalah cara menyusun argumentasi. Bagaimana kita menyusun argumentasi yang baik. Apa yang seharusnya dilakukan? Ini kayak kita berpikir solusinya, berpikir menawarkan satu alternatif. Lalu penutup adalah kesimpulan kuncian, kata-kata penutup yang mengingatkan pada problem statement di atas. Oke. Nah, ini ya. Ini saya mau mengkritik. Ini kita memang belajar untuk skripsi, untuk proposal, tapi sekaligus saya mau ngasih bekal nih, karena nanti teman-teman belum tentu bisa sering ketemu saya, dan nanti kebutuhan nulis bukan hanya untuk skripsi ya, bisa untuk nulis dalam hal apapun gitu. Saya sekalian mau ngasih tips untuk menulis judul ya. Judul itu harus menarik, memancing perhatian, menyeratkan isi tulisan, lugas, singkat, tak terlalu panjang. Nah, ini saya tulisnya jangan klise, jangan seperti judul skripsi kebanyakan ya. Karena kebanyakan judul skripsi itu kan pasti seperti udah ada template-nya kan. Dan jadinya kaku, kering, dan cenderung klise. Karena judul skripsi dengan tema yang berbeda, ininya mirip, hanya tinggal diganti pengaruh A terhadap B dan dampaknya dalam hubungan internasional, misalnya kayak gitu. Itu kan sudah template. Nah, boleh saja itu nggak ada yang salah, tapi saya sekaligus mau ngasih sedikit bekal kuncian cara membuat judul yang bisa teman-teman pakai dalam menulis. Nah, kita bisa membuat judul yang berasal dari inti gagasan tulisan. Ini contoh beberapa judul saya. Berharap kepada Nadiem. Saat saya menulis menyambut Nadiem saat dia baru dilantik jadi Mendikbud. Tulisan saya mengurai berbagai masalah dan inti tulisan itu adalah berharap kepada Nadiem. Akhirnya saya jadikan itu sebagai judul. Lalu saya juga pernah membuat judul Siapa yang Bebal. Lalu ini ada judul Those Massive Lies in the National Curriculum. Metafora, kita bisa pakai judul yang berasal dari metafora, martabak politik, Wiana Terkecebong dan kampret no pabrik Fox dan para pengicarnya. Ini sekali lagi, ini adalah saya sekaligus memberi tips penulisan kreatif pada umumnya, jadi tidak terpaku hanya skripsi saja. Satir, kita bisa membuat judul yang berupa satire, takut kritik, hati-hati diciduk polisi, anjay Indonesia, ini contoh-contoh judul saya. Nah, ini judul yang pasti aman. Kalau kita kehabisan ide, kita bisa langsung pakai judul ini. Udah pasti nggak akan salah. Yaitu dengan menggabungkan dua variabel, vaksin dan influencer, wabah dan ujian nalar, agnesmo dan konstruksi identitas, krisis teluk dan ketahanan pangan Qatar. Udah pasti benar. Masa depan Cina dan nuklir di Australia, udah pasti benar. Cuma kadang kan kita mau yang lebih kreatif, kita bosen. Tapi kalau kita lagi stuck, kita bingung judulnya apa, kita balik ke dua variabel. Ini kuncian dalam membuat judul yang sudah pasti tidak akan ada yang salah. Begitu. Itu saja yang ingin saya bagikan. Jadi sekaligus teman-teman bisa dapat pengetahuan yang lebih luas tentang menulis kreatif, menulis untuk publik dan sebagainya. Oke, sekarang kita kembali ke tugas tulisan.
ke persiapan tulisan yang hendak teman-teman pakai untuk proposal dan lain-lain. Ayo, siapa yang mau menunjukkan apa yang sudah dikerjakan? Ayo, silahkan. Jesias mau duluan? Mungkin bisa, Bu, tapi saya izin share screen dari device yang lain dulu karena saya lagi record, nggak bisa ini keluar dari Zoom-nya gitu. Oke. Sambil nunggu Jesias, mungkin yang lain dulu. Jupi, sudah siap? Ya, saya siap. Tapi saya ingin meminta bantuan Reksi untuk tampilin proposal saya. Siap, Baik. Ju. Oke. Jadi kolaborasi nih, Jupi sama Reksi. Ya. Ya, tadi siang saya udah ngirimin ke Reksi, tapi nggak bisa. Kelihatan belum ya? Sudah. Oke. Ini adalah judul dan latar belakang saya, mungkin bisa dibaca. Agak dibesarin bisa di Zoom? Analisis upaya perimbangan kekuatan Amerika Serikat melalui sengketa India-Tiongkok untuk memerangi kontestasi geopolitik Tiongkok di kawasan Asia Selatan. Upaya perimbangan analisis. Nah, kayak gini ya. Ini saya nggak ada yang salah. Memang mungkin udah betul, sudah disetujui dan lain-lain. Tapi kalau boleh saya mengkritik ya, karena saya cross domain. Saya menulis ilmiah, saya menulis di jurnal internasional. Saya di sini juga melihat skripsi teman-teman yang dikerjakan di Singapura gitu. Tidak seharusnya kita terpaku bahwa kalau judul harus kayak gini nih skripsi gitu. Kita bisa sedikit lebih menatanya dengan baik sehingga tetap formal, tetap sesuai yang disampaikan, tapi kita sendiri nggak belibet gitu loh. Kadang ini judul terlalu panjang, belibet, kita sendiri nggak ngerti maksudnya apa. Saya diem dulu. Saya ulang pelan-pelan analisis upaya perimbangan kekuatan ini. Jadi maksudnya kita untuk judul skripsi pun, untuk judul penelitian pun, kita harus membuatnya itu dengan lebih lugas, dengan clear bahwa semua orang tidak akan misleading dengan judul itu, gitu. Jadi tidak harus bahwa kalau untuk judul penelitian ilmiah harus dibuat bulat gitu seolah-olah harus ribet, nggak harus. Ini coba ya kalau saya nih mungkin saya bisa sedikit meringkasnya pelan-pelan ya. Saya baca dulu judulnya karena agak bingung nggak subjek predikatnya kan. Analisis upaya perimbangan kekuatan Amerika Serikat melalui sengketa India-Tiongkok untuk memerangi kontestasi geopolitik Tiongkok di kawasan Asia Selatan. Sengketa India-Tiongkok sebagai upaya. Misalnya gini, ini kan subjeknya kan memang yang mau dipakai alatnya kan sengketa India-Tiongkok itu. Mungkin judulnya bisa lebih sengketa India-Tiongkok sebagai medium atau sebagai medium Amerika Serikat untuk mengimbangi kekuatan Tiongkok di kawasan Asia Selatan. Itu misalnya. Atau misalnya permainan upaya Amerika Serikat. Ini saya benar-benar saya tahu intinya gitu loh, tapi ini sebenarnya bisa dibuat lebih lugas. Analisis upaya perimbangan kekuatan Amerika Serikat melalui sengketa India-Tiongkok. Sengketa India-Tiongkok sebagai jalan Amerika Serikat mengimbangi kekuatan Tiongkok di kawasan Asia Selatan. Misalnya kayak gitu. Lebih clear kan? Orang baca lebih ngerti maksudnya gitu loh. Ya nggak, Mas Reksi? Mas Jupi, ya betul?
Cuman saya juga lebih suka judulnya seperti itu. Cuman saya nggak tahu apakah skripsi boleh menggunakan judul-judul yang seperti itu gitu. Tapi judul saya nggak aneh-aneh banget kan tadi judul yang saya sampaikan? Iya sih Bu, nggak aneh-aneh. Tapi saya mungkin kalau misalnya dikasih judul yang kayak gitu mungkin lebih ke kayak artikel atau bahkan esai itu mungkin lebih masuk. Tapi untuk skripsi saya belum tahu gitu. Nanti saya akan konsultasi. Coba tanya nanti ke Bu dosen kan Pak dosennya ya, masa nggak boleh kayak gitu. Kalau mau mempertimbangkan pakai analisis biar lebih mungkin lebih mantep ya kalau pakai kata analisis, nggak apa-apa. Tapi coba dibuat lebih ringkas. Misalnya analisis keterlibatan Amerika Serikat dalam sengketa India-Tiongkok sebagai upaya mengimbangi kekuatan Tiongkok di kawasan Asia Selatan. Misalnya gitu. Jadi sebenarnya problem dari judul ini adalah memang ada unclear di beberapa bagian yang membuatnya jadi terasa belibet gitu. Sesuatu yang seharusnya bisa direct dibuat bulat gitu. Jadi boleh tetap mempertahankan kata analisis, boleh tetap dalam nuansa yang pakai kata upaya, tapi ada bagian yang sebenarnya bisa dirap sehingga lebih direct menyampaikan maksudnya. Gitu Mas Jupi ya. Nanti coba pikirkan, oke? Jadi pokoknya intinya pada akhirnya menulis itu kan kita berkomunikasi ke publik. Dalam bidang apapun, nulis di jurnal ilmiah, nulis di mana-mana, semua berkomunikasi ke publik. Jangan sampai pembaca itu pokoknya mikir analisis supaya perimbangan kan lalu baca 2 kali gitu untuk memahami maknanya. Padahal maksudnya kan sebenarnya ini ada sengketa India Tiongkok, Amerika Serikat itu mau manfaatin sengketa itu kan, dia mau ikut-ikutan di situ agar dia punya teman untuk menghadapi Tiongkok, untuk mengimbangi dominasi Tiongkok di Asia Selatan, ya kan, gitu kan? Nih, jadi coba rearrange saja, oke? Baik Bu, terima kasih. Oke. Pertarungan antara The Bengal Tiger dan The Red di kawasan Asia menjadi konflik berkepanjangan. Nah, tersebut telah menurut saya ini ya dengan ditambah 1 kata saja udah moodnya berubah dan tulisanmu lebih kuat. Misalnya gini, pertarungan antara The Bengal Tiger and the Red Dragon di kawasan Asia telah menjadi. Jadi hanya dengan menambah kata telah saja, kita didudukkan pada masalah yang kita hadapi. Bahwa ini sudah lama. Jadi sesuatu menjadi berkepanjangan itu kan tidak tiba-tiba. Jadi bukan tiba-tiba menjadi berkepanjangan, tapi pasti ada prosesnya. Makanya hanya dengan menambah kata telah menjadi konflik berkepanjangan sudah lain moodnya. Hal seperti terjadi karena rivalitas antara India dan Tiongkok tersebut bersifat multidimensional. Nah, menurut saya ya, kompleks itu kan mencakup multidimensional. Multidimensional itu ada dalam kompleks. Kalau Mas Jupi memilih mengatakan multidimensional di depan, artinya di belakang tidak bisa kompleks. Misalnya, diganti dengan tersebut bersifat multidimensional dan melibatkan banyak kekuatan. Misalnya kayak gitu. Jadi kompleks itu sesuatu yang sudah sekaligus memayungi multidimensional. Kalau kita mau memunculkan unsurnya, maka multidimensional dan something. Nah, di sini salah satunya multidimensional dan melibatkan banyak negara, melibatkan banyak kekuatan, melibatkan banyak kepentingan. Oke? Dilansir dari Times India pada ini dilaporkan ada Agustus. Dilansir dari The Times of India, dan Tiongkok dilaporkan menyeberangi line of actual control sejauh 2 bulan. Nah, ini Mas Jupi, kalimat pertamamu itu tidak mendukung kalimat utama. Jadi dilansir dari The Times of India, itu harusnya turunin jadi paragraf lain. Dia tidak mendukung apa yang kamu sampaikan di paragraf pertama. Nah, untuk membuat lebih solid paragraf pertama ini, kalimat berikutnya harus mendukung apa yang kamu maksud dengan multidimensional dan misalnya melibatkan banyak kekuatan itu. Sehingga ini sudah berlangsung lama. Jadi
paragraf pertama dari tulisan Mas Jupi harus bicara tentang bahwa India Tiongkok itu sudah menjadi konflik berkepanjangan multidimensional melibatkan banyak kekuatan. Jadi paragraf pertama harus berbicara itu. Apa yang kamu maksud dengan multidimensional itu? Apa yang kamu maksud contoh bukti-bukti nyata bahwa itu melibatkan banyak pihak dan multidimensional. Nah, baru kemudian nanti di paragraf kedua misalnya dilansir dari The Times of India pada Agustus 2014 Tiongkok menyeberang. Oke? Jadi dilansir itu paragraf berbeda. Sekarang untuk paragraf pertama kamu fokus pada apa yang kamu maksud sebagai multidimensional dan samping pengganti kata kompleks. Oke? Baik, Bu. Tapi apakah mungkin salah atau tidak? Jadi maksud saya langsung to the point ke masalah yang ada land actual control sama perebutan hegemoni itu untuk memperjelas bahwa ternyata multidimensional dan kompleks itu ternyata ada banyak dimensinya, terus juga kompleksnya ada banyak. Maksud saya seperti itu gitu di paragraf 1 itu. Harus ada kalimat penghubung. Jadi kalau modelnya begini, apa yang menjadi masalah adalah antara kalimat pertama dengan dilansir dari Times of India itu tidak ada keterhubungan, tidak ada kontinuitas. Jadi misalnya ada kalimat begini aja, kalau kamu memang mau mempertahankan itu di paragraf pertama, misalnya contohnya adalah peristiwa ketika Tiongkok menyeberangi land of actual control pada tahun 2014. Dalam kurung nanti The Times of India-nya bisa jadi citation di dalam kurung. Intinya adalah kamu harus menghubungkan dua fakta yang belum terhubung. Kalau kamu memang mau mempertahankan itu di paragraf pertama, buat kata atau kalimat penghubung di sini di antara kompleks multidimensional itu dengan dilansir. Oke? Jadi ini kita akan menulis yang kompak, runtut. Jadi kita nggak sekedar memaparkan lalu udah membiarkan begitu aja. Kita mau menjahitnya dengan baik sehingga ada keterhubungan. Oke? Oke, terima kasih Mas. Silakan gunakan apa yang saya sampaikan revisinya, dan teman-teman ini ketika saya mengoreksi satu tulisan itu sekaligus berlaku untuk yang lain. Oke. Oke, lanjut silakan. Saya ya Bu, boleh. Ya, ini tulisan saya judulnya sudah sedikit diganti karena kemarin dari Bu Haki kan komen tentang ini analisis peran gitu aja ya, supaya lebih Ya. Kemarin apa sih aslinya lupa aku ya. Aku ingat ngoreksi ini tapi sebelum diganti apa? Cuma ditambahin analisis konsepsi peran. Oh gitu ya, aja. konsepsi. Saya minta dihapus konsepsi karena sebenarnya apa itu gitu bikin orang malah nambah padahal intinya kamu mau bilang analisis peran kan. Ya. Nah, ini dengan teman-teman bisa lihat kan apa bedanya ini dengan tadi yang Mas Jupi tadi. Ini kan clear jelas dan ini formal, ini tetap bisa dipakai untuk skripsi gitu, tapi kita langsung tahu maksudnya. Clear gitu. Kita tidak dibuat bingung dengan penempatan subjek yang mungkin bertumpuk-tumpuk lalu bercabang, tapi kita langsung direct. Yohanes 23 sampai Fransiskus. Analisis peran atas misi, nanti M-nya gede ya, atas misi kenabian gereja terhadap perdamaian dan proliferasi nuklir. Clear kan? Sangat formal, sangat terasa akademik, tapi tidak membuat orang bingung dan tidak belibet. Itu aja sebenarnya inti dari bagaimana kita menghadirkan judul. Penggunaan senjata pemusnah naskah pernah dan satu-satunya digunakan dalam perang nyata.
Amerika Serikat. Ini kayaknya nggak perlu kapital deh, Jess. Ini maaf ya, saya sekaligus mengoreksi ini karena nanti akan berguna, apalagi ini kalimat pertama. Penggunaan senjata pemusnah massal ini nggak perlu kapital deh, SPM ini, karena ini bukan nama kan. Ini adalah itu senjata pemusnah massal gitu. Penggunaan senjata pemusnah massal pernah dan satu-satu. Nggak, kalau mau kalimatnya lebih bagus ya, Jess, ya, daripada kayak gitu. Dalam sejarah, satu-satunya dalam sejarah gitu kan, dalam sejarah senjata pemusnah massal hanya digunakan sekali dalam peperangan nyata, yaitu ketika Amerika Serikat memutuskan untuk menjatuhkan 2 bom atom uranium dan plutonium ke 2 kota Jepang, Hiroshima dan Nagasaki. Gitu. Jadi saya mau mengoreksi daripada kamu pernah, lalu kemudian ada dan satu-satunya. Itu ganggu, malah justru ganggu. Jadi kita bisa ubah jadi kalimat lain yang lebih baik dan lebih lugas, misalnya kayak gitu. Sepanjang sejarah, senjata pemusnah massal hanya digunakan sekali dalam peperangan nyata, yaitu ketika Amerika Serikat memutuskan untuk menjatuhkan 2 bom atom di kota Jepang. Gitu. Oke, Jess? Iya, oke. Serangan itu dilancarkan berturut-turut pada 6. Nah, oke kan? Nih, ini yang tadi juga kembali ke Mas Jupi. Nah, ini kan jelas kontinuitas. Jadi kita lagi ngomongin tentang Jepang, Hiroshima dan Nagasaki, lalu kalimat keduanya serangan itu ini kan jelas merujuk ke serangan Hiroshima dan Nagasaki. Dilancarkan berturut-turut pada 6. Oke. Nah, ini nggak usah dan sesaat lah, karena kan nggak benar-benar ketika saat itu, sesaat setelah, dannya dihapus aja lah. Sesaat setelah 2 periode itu berakhir, atau sebenarnya kan juga nggak sesaat amat kan ini kan. Jadi misalnya langsung aja setelah 2 periode perang dunia itu berakhir, gitu aja, lebih ringkas dan lugas. Setelah 2 periode perang dunia itu berakhir, bahasan atau pembicaraan atau perdebatan. Jadi daripada menggunakan kata bahasan, cari stronger word than that gitu. Misalnya yaitu perdebatan mengenai senjata pemusnah massal menjadi isu utama keamanan global. Yeah. Jadi kalau saya kan juga pernah mengambil kursus kelas menulis akademik in English. Nah, salah satu materi yang ditekankan adalah bagaimana kita mengganti kata yang lebih layak. Bagaimana kata-kata tertentu yang itu memang kurang tepat digunakan dalam sebuah diskusi pembicaraan tentang analisis akademik, itu kita ganti dengan kata lain. Nah, jadi dalam tulisan Jesias ini, kata bahasan ini justru memperlemah mood, memperlemah argumen. Jadi kita bisa pakai itu. Misalnya, jadi setelah 2 periode perang dunia itu berakhir, perdebatan mengenai senjata pemusnah massal menjadi isu utama dalam keamanan global. Oke? Negara-negara di dunia berlomba untuk mengembangkan teknologi nuklir yang pada akhirnya akan disebut sebagai proliferasi nuklir. Meski banyak di antara negara-negara dunia yang paling tidak berniat mengembangkan teknologi dan persaingan atasnya. Nah, kalau menurut saya menjadi isu keamanan global ini ada satu kalimat lain sebagai penutup. Negara-negara di dunia ini bisa jadi paragraf baru. Gitu. Jadi negara-negara di dunia itu udah nggak kontinuitas dengan satu gagasan utama di paragraf pertama. Jadi negara-negara di dunia itu kita turunkan, tapi kita buat kalimat baru di bawah isu keamanan global. Sebagian
sebagian pengamat atau sebagian ilmuwan, pegiat, kelompok aktivis percaya bahwa senjata nuklir harus sama sekali dihapuskan di dunia. Sementara kelompok realis dalam hubungan internasional percaya justru dengan kepemilikan senjata nuklir, perdamaian dunia bisa terwujud. Titik. Gitu. Jadi terus habis itu baru sambung ke paragraf kedua, negara-negara di dunia berlomba untuk mengembangkan tenaga nuklir. Jadi maksudku, paragraf pertama kita akhiri dengan bagaimana soal senjata pemusnah massal itu menjadi isu keamanan global. Isu itu kan artinya selalu ada kontroversi, ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ada yang mau begini, ada yang mau begitu, gitu kan? Itu yang jadi penutup di paragraf pertama. Gitu. Jadi isunya itu apa dalam keamanan global? Gitu. Misalnya juga kenapa sih sekarang ini kan berarti posisinya adalah hanya ada 5 negara yang boleh gitu kan, yang boleh punya nuklir, yang lainnya nggak boleh. Itu juga isu yang harus kamu tulis. Jadi di paragraf pertama itu, mending bisa juga dilanjutin itu. Mengenai senjata pemusnah massal tersebut menjadi isu keamanan global. Resolusi PBB mengatakan bahwa hanya ada 5 negara yang boleh memiliki nuklir. Misalnya gitu ya, nanti dicek lagi, saya cuma ini aja. Tentu saja itu mengakibatkan banyak negara lain merasa diperlakukan tidak adil, sekaligus merasa terancam. Baru kemudian nyambung, negara-negara di dunia kemudian berlomba mengembangkan teknologi nuklir, bla bla bla. Oke, Jesias? Ya, paham ya? Siap, paham Oke, ya. silakan. Jadi udah bagus, tinggal di itu tadi beberapa hal yang saya sampaikan. Ya, terima kasih. Oke, sip. Silakan reaksi. Iya, Bu. Bentar. Sudah kelihatan belum ya, Bu? Agak digedein reaksi. Benar. Ini kemarin kan juga ada yang ngangkat isu ini ya, tapi beda pendekatan ya. Black Lives Matter ya. Peran media massa dan pembentukan opini publik di Amerika Serikat terhadap gerakan Black Lives Matter. Clear. Oke, judulnya bisa. Nah, jadi saya kalau memang sudah clear, saya juga nggak akan mengomentari atau meminta untuk diubah, karena memang sudah clear dan solid peran media massa dan pembentukan opini publik di Amerika Serikat terhadap gerakan Black Lives Matter. Jelas, bagus. Media massa dan opini publik adalah 2 instrumen yang sangat penting di dalam, kalau kayak gini, D-nya dipisah ya, di dalam pelaksanaan demokrasi Amerika Serikat. Bahkan kedua instrumen tersebut adalah sesuatu yang saling berkaitan, sekaligus mengisi satu sama lain jika dikaitkan dengan demokrasi. Media massa dan opini publik. Kalau menurut saya ya, Reksi, media massa dan opini publik itu kan 2 instrumen penting dalam pelaksanaan demokrasi, bukan hanya di Amerika Serikat, kan? Jadi kalimatmu ini agak misleading, karena seolah-olah media massa dan opini publik itu special case menjadi instrumen yang penting berlaku di Amerika Serikat. Nah, daripada kayak gitu, kita sedikit ubah. Media massa dan opini publik adalah 2 instrumen yang sangat penting dalam pelaksanaan demokrasi, termasuk di Amerika Serikat. Media massa dan opini publik adalah 2 instrumen yang sangat penting dalam pelaksanaan demokrasi di semua negara atau dimanapun termasuk di Amerika Serikat. Jadi itu baru kalimatnya benar, karena media massa dan opini publik itu memang instrumen yang sangat penting dalam demokrasi dimanapun, di Indonesia, di
di Afrika, di Eropa, termasuk di Amerika Serikat. Nah, di sini agak nggak benar kalau kita kemudian sambungan keduanya bahkan, karena kan kita nggak bahkan itu kata bahkan itu berfungsi untuk sesuatu yang lebih lagi gitu kan, sesuatu yang belum diketahui dari statement sebelumnya. Nah, kalau yang kamu sampaikan ini bukan sesuatu yang sifatnya bahkan, bukan sesuatu yang sifatnya lebih lagi gitu. Jadi kata bahkan dihapus. Kedua instrumen tersebut saling berkaitan sekaligus mengisi satu sama lain dalam fungsinya menjaga demokrasi. Jadi hindari kata jika dikaitkan dengan itu apa, nggak menambah makna apa-apa, dan daripada kayak gitu kita ganti dengan saling berkaitan sekaligus mengisi satu sama lain dalam fungsinya menopang demokrasi, dalam fungsinya menjaga demokrasi. Kayak gitu. Nah, lalu kemudian walaupun berkaitan dan saling mengisi, walaupun berkaitan dan saling mengisi, media massa dan opini publik memiliki fungsi dan tujuannya masing-masing. Di sini sebenarnya inti kalimatmu itu ada di sini. Jadi mereka, media massa dan opini publik memiliki fungsi dan tujuan masing-masing. Jadi diperbaiki kalimatnya kan. Walaupun saling berkaitan dan memiliki mengisi satu sama lain, media massa dan opini publik memiliki fungsi dan tujuannya masing-masing. Media massa adalah kumpulan dari segala bentuk media informasi komunikasi kepada publik. Bentuk dan media. Nah, ini penjelasan, udah oke. Paragraf kedua udah oke. Paragraf pertama tadi ya yang harus ini. Lalu opini publik, bla 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 bla. Seringkali digunakan sebagai cara masyarakat untuk seringkali. Oke, bagus. Paragraf 2 ketiga udah bagus. Coba next, saya mau sekalian. Salah satu pengaruh opini publik. Oke, bagus. Oke, sudah bagus, Reksi. Dirombak aja yang paragraf pertama agar lebih kokoh. Jadi paragraf pertama itu kunci. Kalau paragraf pertamanya nanti udah berantakan, kita orang nggak bisa lagi untuk melanjutkan gitu. Oke? Tapi kamu paragraf selanjutnya udah baik. Jadi kamu tinggal perbaiki paragraf pertamanya. Oke. Oke, terima kasih banyak, Bu. Setelah Reksi, Hana, Mbak. Oke, siap. Silakan Hana. Suara saya sudah terdengar belum ya, Bu? Sudah, suara udah. Mohon maaf sebelumnya saya nggak bisa on cam karena jaringannya kurang stabil. Takut. Udah terlihat belum? Belum. Sebentar. Kayaknya di laptop saya agak sulit. Saya udah ngirim kopiannya ke Reksi, mungkin Reksi bisa bantu. Oke, makasih Reksi. Kurang zoom lagi. Analisis pengaruh embargo negara-negara Teluk terhadap ketahanan pangan Qatar tahun 2017-2021. Clear, udah jelas. Pada 5 Juni 2017, 4 negara. Ini kemarin saya udah komentari, udah bagus ya Hana ya, paragraf pertama ya. Saya coba baca ulang. Oke, sudah bagus. Saya lanjut. Hana kemarin, iya kan Hana, kamu yang saya komentari sudah oke kan paragraf pertama ya? Iya, Bu. Oke, jadi saya mau lihat paragraf lanjutannya. Ya. Jadi ini teman-teman solid kan, ada satu gagasan utama, lalu
kalimat-kalimat selanjutnya adalah menjelaskan gagasan utama itu lalu ditulis dengan berkesinambungan. Oh, ini masuk ke penjelasan tentang Qatarnya. Qatar adalah sebuah negara kecil berbentuk emirat yang terletak di semenanjung. Berbentuk emirat itu berarti memang istilahnya emirat ya, nggak bisa disamakan dengan kerajaan ya. Iya, Bu. Sepertinya beda deh. Sepertinya Nanti mungkin saya akan teliti lagi. nanti coba ya, karena kalau menulis kan kita harus menyampaikan itu apa gitu. Orang Qatar adalah sebuah negara kecil berbentuk emirat. Emirat kita bingung. Misalnya kita berbentuk emirat dalam kurung seperti kerajaan atau apa, atau emirat dalam kurung istilah Arab. Maksudnya kita harus jelaskan emirat itu apa gitu loh ya. Semacam kerajaan yang seperti apa gitu kayak gitu. Oke, baik, Bu. Oke. Nah, ini nggak masuk ini. Sama seperti wilayah Arab pada umumnya, negara-negara Teluk mengalami ketegangan yang berlangsung secara fluktuatif selama bertahun-tahun. Nah, ini kan sebenarnya lagi ngomongin Qatar kan, Hana? Iya, saya ini untuk masuk ke latar belakang pemutusan hubungan diplomatiknya, Bu. Kalau enggak, ini kalau emang ini, kalau kamu sudah nggak lagi ngomongin Qatar, kamu ganti paragraf baru. Oh, gitu. ya. Karena kalau di sini kita jadi nggak bisa. Ini kan lagi ngomongin Qatar nih. Ini kan juga sampai di sini masih Qatar. Seperti negara-negara Teluk lainnya, Qatar tergabung dalam organisasi regional Gulf yang beranggotakan 5 negara selain Qatar, yaitu Bahrain, Kuwait, Oman, Arabia, dan titik. Nah, kecuali kalau kamu mau mempertahankan kalimat di sini, kamu harus 5 negara tersebut gitu kan gini atau gini, sama seperti wilayah Arab pada umumnya, negara-negara Teluk anggota GCC itu juga mengalami ketegangan yang berlangsung secara fluktuatif selama bertahun-tahun. Jadi kalau mau mempertahankan ini untuk tetap di posisi paragraf ini harus sinambung dengan kalimat sebelumnya, dengan apa yang dipaparkan di bagian atas. Makanya caranya adalah bukan sama seperti wilayah Arab pada umumnya negara-negara Teluk mengalami ketegangan. Kalau ini seperti membicarakan subjek yang lain. Untuk membuat subjeknya itu masih berkesinambungan, kita ganti sama seperti wilayah Arab pada umumnya. Negara-negara anggota Gulf Cooperation Council juga mengalami ketegangan yang berlangsung secara fluktuatif selama bertahun-tahun. Gitu. Saya kayak gitu. Bisa dipahami, Hana? Oke, jadi kita selalu berkesinambungan. Blokade yang memiliki. Oke, next. Coba turunin. Hana, siapa tadi? Reksi, ya? Oke, next. Turunin. Oke, turunin lagi. Oke, agak turunin lagi. Oke. Oke, Hana, sudah cukup bagus. Saya rasa ini kamu sudah ini sudah selesai ya latar belakang ya, Hana ya? Iya, Bu. Oke, sudah bagus ini. Coba paragraf terakhir deh, paragraf terakhir. Ini udah tadi paragraf terakhir. Kalimat terakhirnya mana? Ini ya. Namun dalam 1 dekade terakhir, pemerintah Qatar juga mengupayakan ketahanan pangan melalui akuisisi lahan dan penanaman agro investment di beberapa negara asing. Ini ya kalimat terakhirnya ya, Hana. Nah ini
Jadi kalimat terakhir ini kan latar belakang yang seharusnya mengantarkan pada masalah kan, karena nanti akan kamu teliti kan, akan mengantarkan pada pertanyaan penelitiannya apa, penelitiannya sendiri apa. Ini kan baru permulaan. Jadi seharusnya penutup itu adalah sesuatu yang menyiratkan permasalahan yang hendak kamu teliti. Gitu. Jadi misalnya kayak gini, keterbatasan khatar untuk memenuhi kebutuhan pangan ini mengakibatkan ketergantungan atau membuat Qatar selalu merasa terancam dan berusaha untuk bla 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 bla, gitu kan. Nah, kalau memang ini langsung aja di sini, habis itu skripsi ini akan mencoba meneliti tentang bagaimana Qatar berusaha untuk mengatasi masalah pangannya tersebut. Titik. Jadi ada semacam kalimat yang menjelaskan masalahnya itu apa, menegaskan kembali dari semua uraian kamu itu masalahnya apa. Itu kalimat penutup. Karena kalau kayak gini, ini bukan kalimat penutup, ini masih gantung. Baru kemudian nanti ganti ke subbab pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, lalu ke subbab penelitiannya sendiri. Tapi yang jelas ada semacam kunci di sini, di paling bawah ini, untuk mengingatkan masalahnya apa. Masalahnya yaitu adalah Qatar punya ketergantungan pangan, lalu dia akan selalu mencari cara bagaimana terus bisa memenuhi kebutuhan pangannya di tengah gejolak itu, dan itu yang tidak kamu teliti, gitu kan. Oke, Hana? Ya, baik, Bu. Oke, silakan. Oke, selanjutnya Felis. Ya, Reksi boleh bantu share screen. Iya, sebentar. Reksi jadi operator ya. Iya, sebentar. Iya, Bu. Jadi judulnya ada 2, soalnya saya masih dilema mau pakai yang mana. The North-South International Carbon Trading Injustice, the Indonesia-Norway Red Plus Partnership, ketimpangan perdagangan karbon internasional Utara Selatan, studi kasus skema kerjasama Indonesia yang melalui. Ini memang judul Inggris, judul Indonesia kan? Yang atas ini memang judul Inggrisnya kan ya? Iya, Bu. Sekedar menerjemahkan kan? Oke. Jadi nggak ada masalah. Bukan kok dua-duanya dipakai dalam satu tulisan kan, enggak kan? Enggak, Bu. Cuma masih bingung aja lebih tepat pakai yang versi mana. Oke. Perdagangan karbon dikritik sebagai cara yang tidak adil bagi negara berkembang dalam upaya penurunan emisi gas karbon. Perdagangan karbon merujuk pada isu. Harusnya kalimat kedua ini bukan penjelasan ya, penjelasan ini bisa nanti di bawahnya malah. Kalimat kedua ini harus dikritik sebagai cara yang tidak adil ini harusnya. Perdagangan karbon dikritik sebagai cara yang tidak adil bagi negara berkembang dalam upaya penurunan emisi gas karbon CO2. Titik. Negara berkembang menganggap bahwa perdagangan karbon hanya apa bla bla. Jadi kamu menjelaskan dalam sekalimat atau 2 kalimat tentang apa yang dimaksud tidak adil itu. Oke? Nah, lalu perdagangan karbon merujuk pada istilah karbon offset bla bla bla, ini jadikan kalimat paragraf kedua aja. Oke? Ya, jadi gitu aja, sesimpel itu. Kamu udah bagus, tulisnya bagus, cuma yang itu aja. Karena kamu sudah memulai dengan sebuah kalimat yang memang menunjukkan problem, menarik, bagus. Perdagangan karbon dikritik sebagai cara yang tidak adil bagi negara berkembang dalam upaya menurunkan emisi gas karbon. Titik. Nah, lalu kemudian sambungannya harus apa gitu loh. Suara itu, anggapan itu lahir karena gitu, atau
negara berkembang merasa bahwa ini aja atau ini aja dinaikin. Negara berkembang merasa bahwa perdagangan karbon hanya dijadikan arena cuci dosa bagi para produsen emisi di negara maju dengan membebankan kewajiban negara non-industri yang rata-rata adalah negara berkembang untuk menjaga ini. Jadi kalau bingung, kalau ragu, ini aja justru yang dijadikan di paragraf atas. Cuci dosa para produsen emisi dan sebagainya. Oke? Oke, Bu. Nah, baru yang perdagangan karbon merujuk pada istilah itu paragraf kedua aja. Oke ya? Oke, Bu. Oke, sip. Mau nunjukin bawahnya? Udah selesai ya? Nulisnya udah selesai? Oke. Belum, Bu. Coba saya turunin ya. Pemutusan hubungan. Iya, bagus. Udah. Oke, terus turun. Oke, turun. Oke, sudah bagus. Saya sudah bisa ngelihat sudah bagus. Cuma tadi aja paragraf pertama di apa yang sebenarnya penting untuk dinaikin itu sudah tersaji sebenarnya di paragraf kedua. Itu yang tinggal dinaikkan. Oke ya, Felis kan tadi. Terima kasih, Bu, untuk masukan. Oke, terima kasih. Setelah Felis ada Nanda sama Firza, Mbak Oki. Silakan. Masih bisa ya? Oke, mungkin Reksi boleh minta tolong lagi share screen-in nggak? Soalnya di sini sinyalnya nggak stabil. Tadi udah ngirim ke Reksi juga. Makasih, Reksi. Bentar. Analisis efektivitas penerapan Outer Space Treaty, studi kasus, isu perlombaan. Analisis efektivitas penerapan Outer Space Treaty 1967. Studi kasus, isu perlombaan senjata militer di ruang angkasa. Oh gini nih. Coba kamu turunin aja nih paragrafnya, barisnya. Jadi analisis efektivitas penerapan Outer Space Treaty 1967. Enter bawah. Clear jadinya. Enter bawah, studi kasus. Isu perlombaan senjata militer di ruang angkasa Amerika Serikat, China tahun 2019-2021. Ya kan? Jadi nggak bingung orang bacanya gitu loh. Tapi buat itu jadi dua baris dengan studi kasusnya ini dipenggalnya di situ. Latar belakang. Meskipun Cina belum berhasil menjadi kekuatan militer global, setidaknya Cina telah mengupayakan agar sebanding dengan Amerika Serikat. Hal ini dibuktikan dengan Cina yang semakin berusaha menyaingi militer Amerika Serikat dengan terus melakukan penambahan terhadap. Oke, bagus nulisnya, udah bagus. Lalu Cina merupakan negara dengan perekonomian. Oke, terus lanjut. Bla bla bla. Oke, di tahun 2017 Cina mengembangkan senjata laser. Dari sinilah Cina. Tentu saja hal ini menjadi ancaman bagi Amerika. Kalau terlalu panjang dan gagasannya udah beda, dipecah aja jadi paragraf yang lain. Dipecah aja jadi paragraf yang lain. Jadi daripada kita panjang, kelihatan ruwet, kelihatan bingung, padahal ininya udah beda gagasan utamanya. Jadi dipecah aja jadi dua
Pokoknya ketika kita punya gagasan yang berbeda, enter, ganti paragraf. Enter, ganti paragraf. Oke? Oke, Bu. Coba turunin lagi. Oke, sudah bagus. Cuma di ini aja tadi. Saya merasa ini nulisnya sudah bagus itu. Ini tadi siapa namanya? Nanda, Bu. Nanda. Ya, bagus nulisnya. Sudah oke dan sudah jelas ininya. Cuma judulnya tadi dipecah aja ya. Iya, Bu. Terima kasih atas sarannya, Bu. Terima kasih. Firza sudah siap? Share screen. Reksi, tulisannya Firza udah di kamu belum? Belum sih, Bu. Oh, ini Firzanya malah nggak respon. Ya kalau Firza nggak respon, langsung ke Naufal aja. Gimana Mbak Oki? Ya, silakan. Oke, Naufal. Naufal bisa dengar suara Bu Yeni? Oke, ya udah. Loh, Naufal? Loh. Malah, Naufal, oke, saya belum. Belum, malah chatmu yang kelihatan di mana-mana. Hati-hati loh, aku nanti kalau ngechat pacar malah. Kamu ketahuan chat directly ke Bu Yeni nih. Oh iya, saya ulang ya. Nah, ini Mbak, ini Bu. Peran organisasi kerjasama Islam dalam konflik. Ini kamu gimana sih? Ini siapa tadi namanya? Masa Naufal. Kamu anak HI? Naufal, kamu anak HI organisasi kerjasama Islam, masa organisasi kerja sama Islam? Gimana sih kamu? Ya enggak? Tapi namanya gitu Bu, organisasi kerjasama Islam. Kenapa? Namanya organisasi kerjasama Islam kalau di bahasa Indonesiain Bu. Iya, organisasi kerjasama kan, bukan kerjasama Islam. Kerjasamanya digabung. Oh iya. Bukan kerja sama Islam gitu. Jadi peran organisasi kerjasama Islam dalam konflik Yaman dari tahun 2014-2020. Oke, clear. Ini juga judul yang saya nggak perlu revisi lagi gitu. Jadi sebenarnya pokoknya asal itu jelas, nggak ribet, nggak bikin orang bingung, sudah jelas itu judul yang bagus. Konflik Yaman merupakan salah satu konflik yang cukup terabaikan di kawasan Timur Tengah. Ini kemarin saya sudah komentari kan, Naufal, yang bagian ini kamu belum ubah ya. Kata terabaikan itu maksudnya apa? Maksudnya terabaikan itu Bu, itu di kalimat kedua, konflik ini memakan, belum ya? Iya. Masih jadi kayak saya salah ya, kumpulin file deh. Jadi saya buat banyak salinan. Apa salinan jadi, saya yang hilang ya? Nanti deh Bu. Ya, jadi itu. Oh, jadi kamu sebenarnya di versi yang kedua udah kamu jelaskan apa gitu. Udah, Terabaikan. kalau saya yang kedua itu, jadi kan maksud dari terabaikan ini tidak
terluput gitu, tidak terlalu dibahas Tidak di mendapat Oki, Bu. perhatian, tidak mendapat Kurang perhatian. mendapat perhatian. Ya, Karena kan ya. saya ambil penelitian terdahulunya itu masalah di sini itu masalah Thailand, terus sama pembahasan masalah Rohingya, cuman dalam bukan Rohingya, kalau nggak salah apa ya waktu itu? Oh, ini konflik etnis Rakhine, iya. Ini Bu, ambil penelitian terdahulunya. Gimana ya, Ya. Bu? Ya, udah jelas kan? Berarti kan? Maksudnya kamu sebenarnya di versi yang kedua udah kamu perbaiki ya itu ya? Udah. Udah ya, udah oke, nggak masalah. Tapi kalau yang ini jelas masih terabaikan gitu, apa terabaikan gitu. Tapi kalau sudah diperbaiki tapi bukan itu filenya, udah nggak masalah. Ini juga udah bagus nulisnya, udah yang pada akhirnya. Ini juga nih misalnya ini contoh ya, ini kebetulan saya lihat nih. Mediator dan sebagai inisiator dalam upaya penyelesaian konflik di Myanmar. Titik. Nah, yang pada akhirnya berbalik kembali ke Myanmar dalam masalah kepengurusan konflik Rohingya ini kan bukan kalimat sebenarnya. Yang pada akhirnya berbalik kembali ke Myanmar dalam masalah kepengurusan konflik Rohingya itu bukan kalimat. Jadi kamu kalau kayak gini kamu harus lekatkan pada kalimat depannya atau kamu menambah subjek baru di sini agar jadi kalimat utuh. Gitu. Oh, berarti kalau saya ubah misalnya kalimatnya jadi pada akhirnya permasalahan ini kembali kepada pemerintah internal Myanmar dalam mengurus konflik masalah Rohingya ini gitu ya, Bu? Betul sekali. Jadi kan betul kan tadi dari beberapa kalimat gitu saya malah buang hal-hal yang ganggu, hal yang sebenarnya udah bisa disampaikan dengan cara yang lebih ringkas karena ada satu kalimat yang ganggu jadi nggak enak gitu. Jadi kita hapus bagian itu. Oke? Oh, ya, Bu. Oke. Oke, kalau gitu Naufal ya. Pokoknya yang pasti pastikan bahwa yang terabaikan tadi terjelaskan. Oke? Ya. Sip. Ya. Oh ya, salah tadi. Ya, makasih, Bu. Oh iya, Bu, boleh minta emailnya nggak kalau saya mau nanya sedikit atau nanya banyak, Bu Oki? Terima Nanya kasih. apa nih? Nanya tentang apa dong? Ini kepenulisan, Bu. Penulisan tentang penulisan lain. Iya, Email saya. ada di mana-mana, semua di sosmed saya ada email, ada nomor yang dihubungi dan lain-lain. Tapi kalau untuk berkomunikasi saya belum tentu bisa. Jadi coba aja kirim. Tapi kalau punya tulisan di luar tulisan skripsi yang mungkin mau uji coba apakah ini bisa saya baca, bisa saya edit, kirim aja ke omong-omong. Jadi coba, jadi ini ya sekalian ya. Jadi teman-teman di luar skripsi, kalau teman-teman punya tulisan tentang isu hubungan internasional, kan kalau skripsi itu terbitnya sekali seumur hidup itu. Nah, dalam menyusun bahan-bahan skripsi itu teman-teman mungkin mau bikin tulisan yang cuma 600 kata, 700 kata, coba kirim ke omong-omong. Nanti saya baca, saya kalau layak saya akan sunting dan diterbitkan. Tapi kalau kalimat pertama aja sudah berantakan, seperti yang pada tadi sudah saya tunjukkan gimana agar kalimat pertama, paragraf pertama baik, asalkan itu sudah lolos, bisa lah nanti saya akan bantu sunting, saya bantu edit, lalu saya terbitkan biar bisa dibaca banyak orang. Gitu aja. Jadi daripada kita diskusi daripada menghubungi saya untuk bertanya-tanya hal-hal tertentu, mending langsung sodori saya tulisan kamu aja. Dikirim, diunggah di www.omongomong.com. Oke? Oke, Bu. Saya stop ya, Bu. Share screen-nya ya, Bu. Ya, bisa di-stop. Mbak Oki, ini Firza tadi ternyata hilang sinyal, sekarang dia sudah ada. Oke. Firza? Ya, Bu, saya izin share screen ya, Bu. Ya. Nggak jadi via Rexi? Oke, udah bisa. Enggak, udah cukup. Semoga lancar. Sip. Terlihat? Dikit. Zoom lagi. Apakah terlihat? Kampanye kebencian anti Asia tahun 2020 di Amerika
Amerika Serikat ditinjau dari perspektif konstruktivisme, kurang S ya, konstruktivisme kan, konstruktivisme ada S-nya kan. Ya, kemarin soalnya sempat ganti judul kan, kemarin di komen sama Bu Oki. Iya, nah sekarang kamu kurang S kan? Iya. Perjanjian HAM atau hak asasi manusia telah dijamin oleh hukum internasional, namun masih banyak negara yang terlihat abai. Oke, sip. Ini saya ingat sekali, ini saya yang merevisi. Jadi kita langsung terlihat problemnya. Sudah dijamin oleh hukum internasional, namun masih banyak negara yang terlihat abai. Salah satunya mungkin akan lebih lugas lagi kata terlihat dihapus aja, Firza. Namun masih banyak yang abai gitu. Jadi karena memang kamu mau nunjukin bukti mereka abai gitu. Salah satunya yaitu Amerika Serikat. Bukan sekali atau dua kali kasus Oke, bagus. Oke, turun. Oke, next, bagus. Lalu ini masuk di detail seorang imigran, bla bla. Oke, bagus. Oke, bagus. Next. Nah, oke. Jadi tadi siapa ya tadi ya? Hana apa siapa ya tadi ya yang saya komentari penutup tadi Hana ya? Nah ini penutupnya Firza ini sudah mengingatkan lagi aja. Jadi kalau kita bingung, apalagi ini jelas untuk latar belakang skripsi, untuk latar belakang proposal, kita tutup saja dengan tujuan kamu ini apa, mengingatkan. Jadi penelitian ini dilakukan untuk menganalisis diskriminasi ras dan pelanggaran HAM terhadap udah ini jadi penutup yang bagus. Ya. Sudah jelas ini Firza ini contoh yang sudah solid dari atas ke bawah. Ini nih Firza, kamu di luar urusan skripsi nih ya. Ini saya sudah lihat cara kamu menulis nih. Ini kalau dikembangkan sedikit lah, bikinlah jadi 700 kata gitu. Ini saya sudah bisa nerbitin jadi opini utuh nih. Tapi tentu saja kalau opini nggak bisa penelitian ini dilakukan ya, ini nggak bisa. Ini dihapus, harus kamu tambahin dengan pendapat kamu tentang itu, sehingga nanti minimal 600 kata lah gitu. Jadi pendapat kamu tentang itu tuh apa, penyebabnya bagaimana, analisis kamu, nah itu baru opini utuh. Tapi kamu nulisnya sudah bagus, sudah runtut, sudah oke untuk dipublikasikan. Oke? Ya. Baik Bu, terima kasih. Ini bisa saya hentikan ya share screen-nya Bu? Ya, bisa. Oke. Baik, terima kasih Bu. Oke. Mbak Oki, apakah masih bisa menerima berapa tulisan lagi? Saya tergantung waktunya sampai jam berapa. Maksudnya saya siap. Jadi memang kita fokus diskusi tulisan aja biar teman-teman langsung belajar dari kesalahan. Jadi pertanyaannya adalah kita memang dikasih waktu sampai jam berapa? Sampai jam 5 sampai 5.15. Oke, berarti kita masih punya sekitar 15 menit ya. 15-30 menit ya. Ya, siapa lagi setelah Firza? Kalau masih ada yang mau. Andika? Kalau nggak ada ya berarti sudah selesai ini. Ya, kalau nggak ada yang mau nunjukin, padahal memang tujuan kita mau lihat progres loh. Masa dari 10 orang yang datang, tadi 10 aja nggak ada kan yang menunjukkan kan? Itu dia gitu. Sayang sekali. Kalau memang mau ada yang mau ditanyakan, kita buka tanya jawab aja mungkin. Saya boleh. Berga, mau nunjukkan? Atau mau nanya Mbak Oki? Ini tadi Berga bukan yang nanya? Loh, kok hilang? Oh, dari Salwa Hasna. Salwa mau nyoba nunjukin tulisannya? Iya, oke. Yuk. Saya izin share screen ya, Bu. Saya share screen ya, ya, Bu. Share screen. Bisa kan? Ya.
Ini, Bu. Udah terlihat belum ya, Bu? Belum. Belum. Sekarang udah. Udah. Oke. Peran Greenpeace dalam mengurangi sampah plastik di Indonesia tahun 2017-2021. Oke, clear. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan bahwa Indonesia saat ini mengalami darurat sampah plastik. Oke juga, jadi dibuka dengan cara yang sederhana, pernyataan, tapi langsung ngena masalahnya. Menyatakan bahwa Indonesia saat ini mengalami darurat sampah plastik. Hal ini dibuktikan dengan Indonesia menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia. Badan plastik menyatakan Oke, isu sampah plastik ini paragraf baru, Firza. Kok Firza? Siapa? Salah. Jadi isu sampah plastik ini paragraf yang berbeda. Iya, Bu. Oke, karena ini sudah gagasan yang lain, oke? Isu sampah plastik menjadi salah satu isu yang paling banyak dibicarakan akhir-akhir ini. Harga yang murah dan mudah ditemukan menjadi bla 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 bla. Oke. Indonesia merupakan negara dengan demikian, oke. Tapi ini agak jomplang ini, Salwa. Kamu lagi ngomongin sampah plastik, lalu ini Indonesia merupakan negara dengan 70% wilayah didominasi oleh perairan. Harusnya ada jembatan di sini. Misalnya jembatannya adalah banyak sampah plastik yang ditemukan di laut, atau banyak sampah plastik yang mengkontaminasi laut, ya nggak? Mengkontaminasi air. Iya, benar Bu. nggak? Nah, jadi saya niatnya juga pengen gitu. Nah, iya kan? Jadi baguslah kamu menyadari kesalahan kamu gitu. Jadi itu ingat bahwa semuanya harus runtut berkesinambungan. Oke? Oke, silakan. Makasih, Bu. Oke. Kemudian ada Dion. Dion bisa share screen sekarang. Saya nggak jadi deh, Bu. Hah? Nggak jadi aja deh, Bu. Kenapa? Nggak, soalnya saya lihat lagi masih banyak kalah-kalahnya. Oke, nggak pede ya? Iya, nggak pede. Kok nggak pede ini gimana nih Mbak Oki caranya nih biar pede nih? Gimana ditunjukin baru di proses latihan aja nggak pede, nanti pas skripsi beneran gimana kan? Pas ujian beneran gitu. Ini mumpung latihan sebenarnya gitu. Jadi kita langsung belajar dari kesalahan, langsung belajar dari komentar saya. Oke, next. Siapa yang mau nunjukin? Yang udah pede, harus pede sebenarnya. Sebenarnya harus pede loh, ini latihan. Oh, Tita, silakan Tita, share screen. Oke, sebentar, Bu. Tita, kalau kesulitan bisa, oh udah. Belum kelihatan Tita, tapi kamu sudah berusaha share screen. Sekarang udah, Bu. Belum kelihatan. Ya, ini sudah. Silakan Mbak Oki. Peran International Labour Organization dalam penegakan hak asasi buruh sektor industri garment di Kamboja tahun 2014-2020. Oke. Industri garment mendominasi sekitar 80% total ekspor Kamboja, namun hak mereka seringkali tidak dipenuhi yang berimbas pada keselamatan mereka di tempat kerja. Permasalahan yang dialami oleh buruh-buruh itu, gitu ya, karena kita mau membuatnya jelas, jadi jangan permasalahan yang dialami oleh mereka, enggak. Permasalahan yang dialami oleh buruh-buruh itu, atau permasalahan yang dialami oleh buruh garment bermacam-macam, mulai dari permasalahan mengenai kesehatan, pemenuhan upah kerja yang layak, dan sebagainya. Baru 2 kok sudah yang dan sebagainya sih, minimal 3 lah kalau mau dan sebagainya, kayaknya tulisan akademik ya gitu. Jadi bahkan kata dan sebagainya tidak boleh ada dalam tulisan akademik kayak gini. Jadi seharusnya
Dimulai dari permasalahan mengenai kesehatan, pemenuhan upah kerja yang layak, hingga apa? Sebut satu aja, udah nggak usah banyak-banyak gitu. Jadi nggak usah pakai dan sebagainya. Peristiwa pingsan massal akibat para pekerja yang terlalu kelelahan kerap terjadi beberapa kali. Kalau udah kerap, udah jelas beberapa kali kan. Jadi pilih apakah mau bilang kerap terjadi atau sudah beberapa kali terjadi. Tapi kalau ini kan sebenarnya tulisan akademik, jadi semuanya harus terukur kan. Jadi daripada ngomong kayak gitu, peristiwa pingsan massal akibat para pekerja yang terlalu kelelahan telah terjadi setidaknya 10 kali dalam 10 tahun terakhir, atau telah terjadi 3 kali dalam setahun terakhir, kayak gitu. Jadi mending langsung disebut numbernya. Nah ini kan udah ada kan sebenarnya kasus-kasusnya. Jadi kalau enggak hindari aja kata kerap itu, karena sudah ada bukti-buktinya di sini. Sepanjang tahun 2014 terjadi beberapa kali disebut pingsan massal, penyebab pingsan. Oke, terus lanjut bawah. Oke, ini penjelasan tentang pingsan massal, bla 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 bla. Oke, sudah bagus, bla 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 bla. Oke. Nah, ini jangan kayak gitu nulis ya. Jangan artikel yang menjadi rujukan penelitian ini berasal dari karya ilmiah yang ditulis oleh Dinda Larasati, bla bla. Nggak usah. Dalam penelitian Dinda Larasati tahun 2012, misalnya kayak gitu, atau dalam peran UN Special Agency Crisis karya Dinda Larasati atau bagaimana. Jadi jangan mengatakan artikel yang menjadi rujukan dalam penelitian ini berasal dari karya ilmiah, itu jangan. Tapi bilang dalam tulisan Dinda Larasati yang berjudul, atau dalam penelitian Dinda Larasati yang berjudul ini dikemukakan bahwa bla bla bla. Oke? Oke Tita ya? Oke, silakan diperbaiki. Oke, terima kasih Bu. Setelah kita ada Anjuni, silakan Anjuni. Sudah terlihat belum? Ya udah. Anjuni, Hallyu 2.0 ini apa? Hallyu 2.0 itu lebih ke K-pop-nya sih Bu. Kalau misalkan 1.0 itu kayak drama. Nggak usah itu dalam judul. Itu nanti penjelasan ya udah nggak perlu gitu, justru ganggu. Diplomasi budaya populer melalui boyband BTS sebagai soft power Korea Selatan tahun 2018-2021. Udah cukup itu aja. Hallyu 2.0 dihapus. Oke? Oke, Bu. September 2018 sudah pertama kalinya. BTS memberikan pidato terkait dengan ajakan kepada Nah, baru di sini kan Hallyu-nya kan muncul di sini kan. Hallyu. Tapi kamu tuh harus menjelaskan Hallyu itu apa. Gitu. Ini kan nggak ada penjelasannya Hallyu itu apa. Hallyu atau apa gitu loh. Dari fenomena bla 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 atau yang biasa dikenal sebagai Hallyu. Nah, itu mungkin lebih jelas. Oke, lanjut. Coba turunin. Nah, jadi Hallyu, kamu menyebut Hallyu, kan berarti Hallyu akan sering disebut di sini. Berarti di atas sudah harus clear definisi Hallyu itu apa. Oke. Oke, sip. Ini belum sampai selesai ya ini ya, si Anjanu ya, Anjuni. Ya belum, Bu. Oke.
Oke, silakan dilanjutkan. Terima kasih, Bu. Bisa satu orang lagi? Siapa yang mau sharing? Atau Dion sudah lebih pede? Ini malah Dion kemana ini? Masih ada di sini nggak? Ya, satu orang lagi. Kalau tidak ada, Saya boleh, Bu. Siapa? Siapa yang mau? Yunita. Yunita, oke Yunita. Ya, boleh minta tolong reaksi. Peran United Nation Women dalam menangani kasus femisida di El Salvador tahun 2013. Oke. Dewasa ini semakin marak terjadi tingkat kekerasan. Nah, ini bukan sebuah pembukaan yang oke gitu loh. Apalagi ini sebuah karya akademik gitu ya. Masa dewasa ini gitu. Apa itu dewasa ini? Kita nggak tahu dewasa ini itu apa gitu. Jadi hindari memulai sebuah tulisan dengan dewasa ini semakin marak tindak terhadap penahanan. Nah, dan apakah betul bahwa dewasa ini semakin marak? Jangan-jangan memang sejak dulu sudah banyak kasus gender based violence itu, gitu. Jadi ini tidak tepat dari sisi cara menulis, sekaligus tidak tepat dari sisi logika, gitu. Jadi itu aja, diperbaiki itu. Pertama, jangan pakai dewasa ini bla 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 bla, lalu coba juga koreksi. Apakah memang baru sekarang marak? Jangan-jangan dari dulu tapi kita nggak memperhatikan itu. Jadi daripada ragu, cari pembukaan lain yang lebih benar. Oke. Misalnya berdasarkan laporan World Health Organization, tindakan pembunuhan yang disengaja terhadap perempuan semakin meningkat dalam 10 tahun terakhir. Misalnya kayak gitu. Itu kan lebih jelas, lebih terukur, lebih bisa menjelaskan semuanya. Oke, next. Jadi diperbaiki ya. Next. Baik, Ibu. Femisida merupakan salah satu produk dari PLN. Oke, bagus. Yang lainnya adalah definisi penjelasan tentang femisida. Oke, PR-nya adalah kamu harus merombak yang paragraf pertama itu. Kalau yang lainnya udah uraian-uraian. Jadi ini terlihat kan, saya bahkan lebih berpusing-pusing di paragraf pertama itu, karena itu kuncinya gitu, dan teman-teman justru lemahnya di situ. Kalau yang lainnya nanti menguraikan, menjelaskan, itu kan sudah jalan. Tapi dalam menulis, paragraf pertamanya nggak beres, ya kita nggak bisa berharap pembaca akan mau ngelanjutin nanti, gitu masalahnya. Gitu. Jadi bereskan dulu paragraf pertamanya. Oke, terima kasih. Baik, Ibu, terima kasih atas sarannya. Selanjutnya ada lagi yang mau sharing? Sama mahasiswa itu sebetulnya kalau dalam menulis, kalau yang kami temukan selama ini itu cara memparafrase, Mbak Oki. Iya. Nah, parafrase itu kan cara, kita nggak bisa parafrase pertama kalau kita nggak ngerti maksud kalimatnya yang kita parafrase apa. Lalu yang kedua, kita nggak bisa menulis kalimat dengan benar. Gitu. Kayak tadi kan sebenarnya contoh yang terakhir tadi, kita kan sedang memparafrase laporan WHO kan tentang bla 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 bla. Nah, tapi jatuhnya kita justru bilang dewasa ini, gitu. Padahal kan kita harusnya bisa memparafrase dengan misalnya itu tadi, berdasarkan laporan WHO, tingkat pembunuhan disengaja, tingkat pembunuhan yang disengaja terhadap perempuan, pembunuhan yang disengaja terhadap perempuan, kasus pembunuhan terhadap perempuan semakin meningkat 10 tahun terakhir. Nah, itu kan juga lebih jelas, lebih clear. Gitu. Dari satu laporan itu kita tinggal bagaimana kita menyampaikannya. Gitu. Oke? Benar. Oke.
Ini sepertinya mahasiswa sudah tidak ada lagi yang mau sharing ya. Clear semua ya. Nanti kata kuncinya tadi, paragraf pertama sudah harus jelas, judulnya jelas, nggak muter-muter gitu ya. Kemudian untuk next meeting itu setelah UTS ya Mbak Oki ya? Ya. Untuk Oktober. Oktober ya betul. Nanti temanya akan kita bicarakan lagi. Oke, sambil nanti menunggu kuliah berikutnya dengan Bu Oki Madasari, tolong diperhatikan masukan dari beliau tadi. Sama yang belum sempat share screen karena mungkin nggak pede, ngerasa mungkin belum fokus dan sebagainya, ini kesempatan untuk memperbaiki. Baik, terima kasih. Ini tadi Pak Agus Haryanto sepertinya belum join lagi. Jadi beliau juga ada kegiatan. Bisa saya tutup ya, Mbak Oki? Atau Mbak Oki ada lagi mau disampaikan ke teman-teman? Clear. Pokoknya PR-nya betulkan tulisannya. Semoga nanti pas pertemuan berikutnya semuanya sudah jadi semua tulisannya. Oke, amin. Ya Rabbal alamin. Moga-moga sudah jadi. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Terima banyak, kasih, Mbak Oki.